145. Clara wanita simpanan season I. Bram terdiam. Dia memundurkan langkahnya dan menatap Clara dengan lekat. Apa semua itu penting untuk dijawab? Tanya Bram, entahlah. Kamu bicara seolah kamu pernah melakukannya bersama seorang gadis. Ucap Clara kemudian tersenyum. Laki-laki pun memiliki feeling yang kuat. Tak hanya perempuan saja. Ucap Bram seraya tersenyum dan mengulurkan tangannya pada Clara. Clara tersenyum. Dia menyambut tangan Bram dan pergi dari hotel. Bram menuntun Clara menuju sebuah mobil. Bram, mengapa kita naik mobil? Tanya Clara bingung. Agar kamu tak lelah. Ucap Bram. Clara terkekeh. Yang benar saja. Lokasi hotel ke pantai tak begitu jauh. Bram benar-benar berlebihan. Kita jalan kaki saja. Aku ingin berjalan bergandengan tangan denganmu menuju pantai. Bukankah itu menyenangkan? Ucap Clara. Bram tersenyum. Dia meletakkan tangannya di pinggang. Clara tersenyum seraya mengaitkan tangannya. Bram pun menggandeng Clara menuju pantai. Sepanjang langkah keduanya, Clara tak melepaskan tangannya dari gandengan Bram. Dia bahkan sesekali menyandarkan kepalanya di bahu Bram. Clara terdiam ketika dari kejauhan dia dapat melihat lampu-lampu menyala dari arah tepi pantai. Nuansa putih dan gold terlihat jelas karena lampu-lampu itu. Clara melangkahkan kakinya perlahan seraya melihat ke seluruh lampu-lampu itu. Tangannya tak lagi berada di gandengan Bram. Inikah yang akan menjadi tempat resepsi kita nanti? Tanya Clara. Ya, apa kamu menyukainya? Tanya Bram. Ini di luar ekspektasiku. Bram. Ucap Clara. Pandangan Clara tak terlepas dari kursi-kursi yang tertata rapi dan lampu-lampu di sana. Jadi, kamu tak menyukainya? Tanya Bram. Aku sangat menyukainya. Ini bahkan melebihi ekspektasiku. Bram, aku sangat menyukainya. Ucap Clara kemudian memeluk Bram. Bram tersenyum. Dia menatap Clara ketika Clara menempatkan wajahnya di hadapan wajah Bram. Terima kasih. Ini akan menjadi momen terindahku. Ucap Clara. Ini masih belum selesai. Clara, masih ada tahap finish. Ucap Bram. Akan seperti apa jadinya ketika sudah selesai nanti? Aku benar-benar tak sabar. Ucap Clara gemas. Kamu hanya tak sabar menunggu hasil akhir dekorasinya. Bukan tak sabar ingin segera kugandeng di pelaminan. Ucap Bram seraya mengerucutkan bibirnya. Clara terkekeh. Kap. Clara mengecup pipi Bram. Dia kembali mengaitkan tangannya di lengan Bram. Clara pun kembali menyandarkan kepalanya di bahu Bram. Tentu saja aku tak sabar digandeng menuju pelaminan olehmu. Ucap Clara. Bram pun tersenyum seraya mengusap pipi Clara. Tapi, Bram, bukankah ini artinya resepsi pernikahan kita dibuka untuk umum? Bukankah rencana di awal akan dibuka hanya untuk 1000 undangan saja? Ucap Clara bingung. Dia ingat rencana awal Bram yang hanya ingin tamu-tamu penting saja yang datang. Namun, Bram justru menyetujui ide Clara untuk resepsi pernikahan dengan konsep outdoor di tepi pantai. Clara benar-benar tak terpikirkan hal itu. Dia melupakannya karena terlalu memikirkan resepsi pernikahan yang sesuai impiannya. Bram menghela napas. Aku membukanya untuk umum. Terserah saja. Turis-turis pun nanti bisa menikmati pestanya. Ucap Bram. Clara terperangah. Berapa banyak uang yang Bram keluarkan jika resepsi itu dibuka untuk umum? Clara bahkan tak pernah diberi tahu nominal uang yang sudah Bram keluarkan untuk membayar semua keperluan resepsi. Clara, sudah kukatakan, aku akan mengikuti semua keinginanmu. Aku melakukan semua ini demi mewujudkan pernikahan impianmu. Aku harap kamu bahagia. Ucap Bram. Clara memeluk Bram dengan erat. Kamu luar biasa. Bram, aku semakin mencintaimu. Ucap Clara. Bram terkekeh. Dia membalas pelukan Clara. Selesai melihat-lihat dekorasi untuk resepsi pernikahan, Bram dan Clara pergi menuju restoran yang berada tak jauh dari sana. Bram dan Clara tampak menikmati waktu makan malam mereka. Padahal, kerap kali mereka makan malam bersama tetapi malam ini lebih berkesan dari malam-malam sebelumnya.
Selesai makan malam, Bram dan Clara menikmati minuman berkadar alkohol rendah. Mereka menikmatinya seraya merasakan sejuknya angin pantai di sana. Tangan Bram terus menggenggam tangan Clara. Sesekali tangan Bram mengusap lembut punggung tangan Clara. Benar-benar malam yang indah. Keesokan harinya, Bram dan Clara tengah sarapan bersama. Mereka sarapan di restoran yang masih berada di dalam hotel. Papi. Perhatian Bram dan Clara teralihkan ketika terdengar suara Bril. Bram tersenyum. Dia melihat Bril dari kejauhan tengah berlari menuju ke arahnya. Ada pengasuh Anna dan Papi Bram juga di sana. Tak hanya itu, ada Fiona juga di sana. Bram dan Clara mendekati mereka. Bram langsung memeluk Bril, kemudian menggendong Bril. Rasanya rindu sekali pada gadis kecilnya itu. Clara menyapa Fiona. Mereka saling memeluk satu sama lain. Selamat ya, Clara, akhirnya, ucap Fiona. Clara tersenyum. Dia kembali memeluk Fiona. Fiona pun tersenyum. Begitu banyak hal yang Clara sembunyikan darinya. Meski ingin marah karena Fiona sempat merasa Clara tak menganggapnya teman. Tetapi pada akhirnya Fiona tetaplah tak bisa marah pada Clara. Pada akhirnya Fiona pun mengerti. Clara pasti memiliki alasan mengapa Clara menyembunyikan masalahnya dari Fiona. Fiona pun bahagia. Karena tahu Clara akhirnya bisa kembali pada Bram. Fiona juga tahu perihal pernikahan diam-diam Clara dan Bram. Dan pernahnya Clara mengandung serta mengalami keguguran. Ya, Fiona sudah melihat konferensi pers Bram dan Clara. Dia juga diberitahu oleh Dante yang kini masih menjalin hubungan dengannya. Bahwa Dante menjadi bodyguard Clara atas perintah dari Bram. Fiona tersenyum melihat Bram. Bram membalas tersenyum pada Fiona. Dulu dia pernah kesal pada Fiona karena tanpa tahu apapun Fiona justru menamparkan wajahnya. Bahkan dia melampiaskan kekesalannya pada Clara. Namun, kini sudah biasa saja. Lagi pula, Bram berpikir semua sudah menjadi masa lalu. Fiona pun menamparnya karena dalam keadaan tak sadar waktu itu. Bram mengerti Fiona tengah dalam pengaruh alkohol. Bram dan Clara mengajak mereka duduk dan sarapan bersama. Bril duduk di antara Clara dan Bram. Dia terlihat senang karena akhirnya bisa bertemu dengan Clara dan Bram. Sore hari, Clara dan Bram tengah berada di kamar. Bram tengah duduk di sebuah sofa seraya memainkan ponselnya. Dia menunggu Clara yang tengah berada di dalam kamar mandi. Rencananya, sore ini dirinya dan Clara akan pergi ke spa di lantai bawah. Ya, spa itu masih berada di dalam hotel. Hotel itu memang memiliki fasilitas yang lengkap yang bertujuan untuk memanjakan pengunjung yang datang menginap di sana. Untuk membuat para pengunjung yang datang merasa nyaman juga tentunya ketika menginap di hotel tersebut. Bram pun sengaja memilih hotel yang menurutnya bagus. Meski menurutnya tak lebih baik dari hotel-hotel miliknya. Ya, memang milik sendiri akan tetap menjadi yang terbaik. Bram bisa saja mengadakan resepsi di Pantai Pandawa. Agar dia dapat memakai fasilitas resort hotel barunya. Namun, dia memilih Pantai Kuta yang dimana di sana lebih banyak pengunjungnya dibandingkan Pantai Pandawa. Bukan berarti tak bagus. Melainkan dia sendiri sudah merencanakan tentang resepsi pernikahan yang akan digelar secara terbuka semenjak melihat lokasinya. Dia ingin semua kalangan dari seluruh dunia tahu bahwa dirinya adalah suami dari Clara Wibisono. Bram ingin memperlihatkan pada dunia bahwa kini dirinya bukan pria duda yang tak memiliki pasangan. Dia akan memperkenalkan Clara pada dunia dengan perasaan bangga. Bram beranjak dari sofa ketika Clara keluar dari kamar mandi. Mau pergi sekarang? Tanya Bram. Ya, ayo. Clara mengambil ponselnya dan keluar dari kamar hotel bersama Bram. Keduanya ingin merilekskan tubuh sebelum besok malam. Besok malam adalah resepsi pernikahan keduanya. Tentu itu akan menjadi malam yang panjang. Mereka butuh memanjakan tubuh mereka. Sudah cukup lama juga Clara tak perawatan tubuh di luar karena kesehariannya yang terlalu sibuk.
Apalagi semenjak bertemu kembali dengan Bram. Dia benar-benar menghabiskan waktu bersama Bram. Sesampainya di tempat spa. Clara dan Bram memasuki ruangan berbeda. Bram memasuki kamar khusus pria dan Clara memasuki kamar khusus wanita. Di sana, Clara memesan kamar khusus untuk 2 orang. Dia akan spa bersama Fiona yang sebelumnya sudah berjanjian. Tak lama Fiona pun masuk ke ruangan itu. Keduanya tampak menikmati perawatan di spa tersebut. Bersambung, jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.